Vansh, Anda tidak berada di balik aborsi ini. Anda tidak akan pernah bisa melakukan Vansh ini. Anda tidak bisa menjadi musuh anak yang tidak bersalah. Maaf, saya harus menyalahkan Anda. Tetapi ini tidak tahu mengapa saya merasa orang tersebut masih mengawasi kami. Kami harus membuatnya percaya bahwa dia berhasil. Anupriya mengatakan ini langkah pertama dari rencana kita. Vansh dan Riddhima dapat menghubungkan kembali hubungan mereka. Kita harus mengakhiri bab ini selamanya. Kita harus menghapus Riddhima dari kehidupan Vansh. Saya yakin jika kita bekerja keras, maka kisah cinta mereka tidak akan melanjutkan. Orang itu menandatangani. Riddhima berkata aku akan menghukum orang itu dalam bahasanya sendiri. Sampai saat itu aku harus menjaga jarak dengan Vansh. Aku tahu ini tidak akan mudah, tapi aku harus menyembunyikan ini darimu. Baik kita baik-baik saja dengan rahmat Bapa. Dia menangis dan mengatakan baik kami baik-baik saja. Sampai orang itu datang di depan. Semuanya akan sama di depan kami. Orang yang mencoba membunuh bayi dan suami saya akan menghukum orang itu. Dia menunggu Vansh. Dia bilang dia sangat terluka, saya hanya berharap dia baik-baik saja. Vansh mabuk dan menghentikannya. Dia bilang aku sedang merayakan. Dia meminta dia untuk tidak minum lebih banyak. Dia bilang aku harus minum, malam masih belum berakhir, kenapa kamu berdiri, ini saatnya merayakan, kamu juga minum. Dia mendorongnya pergi. Dia mengatakan saya melakukan apa yang Anda katakan kepada saya. Mengapa? Saya tidak mengungkapkan kebahagiaan untuk menjadi seorang ayah karena ketakutan saya. Saya takut seseorang dapat membahayakan bayi saya. Anda memberitahu saya, bagaimana saya bisa menyakiti ayah saya. Anda memberi saya kebahagiaan, saya tidak marah. Saya telah mengalahkan rasa takut saya demi bayi itu. Anda telah merebut alasan kemenangan saya. Anda pikir bayi itu hanya milik Anda. Anda memutuskan untuk menggugurkannya. Anda ingin melihat saya sebagai ayah terbaik dunia. Kamu merampas hakku untuk menjadi seorang ayah. Kamu telah banyak menyakitiku. Dia menangis. Dia bilang tolong dengarkan aku, sayang kita. Dia melihat bayangan di jendela. Dia pikir aku tidak bisa mempertaruhkan bayi kita. Aku tidak bisa memberitahumu apapun sampai aku menangkap orang itu, maaf. Dia bilang kamu terlambat memenangkan rasa takutmu. Aku lebih terluka daripada kamu. Dia jatuh di tempat tidur. Dia membuatnya tidur. Dia bilang aku tidak tahu bagaimana kamu mengalahkan ketakutanmu. Aku senang. Aku tahu kapan kamu akan tahu bahwa bayi kita masih hidup. Beritanya akan menjadi yang terbaik. Saat kamu bersamaku, maka tidak ada yang bisa menyentuh bayi kita. Saya akan segera membawa orang itu ke depan semua orang. Anupriya akan menemui pasangannya. Dia mengatakan kematian bayi telah menghancurkan kehidupan Vansh dan Riddhima. Dia mengingat kata-kata Riddhima. Dia menghapus hidung palsu. Dia mengatakan Riddhima telah merebut putraku, harta benda dan kekuasaanku. Dia mengirimku ke penjara dan membuatku menangis. Aku merasa damai melihat air matanya. Racun yang kuisi dalam hidup mereka akan mengakhiri hubungan mereka. Mari rayakan kemenangan kita. Mereka minum. Anupriya menghentikan orang itu dan bertanya apa yang terburu-buru untuk pergi dari ruangan ini. Kamu tahu semua rahasiaku, berisiko membuatmu tetap hidup. Aku bahkan tidak mempercayai anakku. Ini adalah sorakan terakhir kami. Dia mengarahkan pistol ke orang itu. Orang itu mendorongnya dan mengarahkan pistol ke arahnya. Dia bertanya beraninya kamu. Orang itu menuangkan minyak tanah ke tubuhnya dan menyalakan api. Dia berteriak tidak. Dia tidak melihat api apapun. Dia mengatakan itu hanya air. Dia hanya membuatku takut. Dia membaca pesan, jangan mengancam saya lagi, kalau tidak bensin bukan air. Dia marah dan berkata aku tidak akan meninggalkanmu. Sebelum pasanganku merusak permainanku, aku harus membunuh Riddhima. Aku akan menulis kisah kematiannya. Anupriya mendapat bom. Dia bilang aku akan menempelkan ini ke tubuh Riddhima. Dia akan mati. Vansh bangun. Dia melihat botol yang pecah dan mengingatnya. Dia bertanya apa yang saya lakukan, apa yang terjadi tadi malam. Riddhima datang ke kamar dan melihatnya. Dia memintanya untuk pergi. Anupriya datang ke kamar mereka. Dia berkata sempurna, tidak ada orang di sini. Riddhima akan mati hanya dalam 5 jam, permainan berakhir. Dia memperbaiki bomnya. Dia bilang Riddhima akan meninggalkan dunia ini. Selamat tinggal Riddhima. Dia pergi. Ishani memesan beberapa kosmetik.
Sebuah bingkisan datang untuk Ridima. Aryan bilang kamu bisa memberikannya padaku, kami adalah keluarga. Pria itu berkata maaf, pengirim telah memberikan instruksi agar saya menyerahkan ini kepada Ridima. Cancal menanyakan nama pengirimnya. Pria itu berkata Rudra Rai Singhania. Isyani mengatakan paman saya sudah meninggal, bagaimana dia bisa mengirim paket ini? Pria itu mengatakan dia telah mengirim paket ini 10 hari yang lalu. Aryan, Isyani dan Cancal memikirkan apa rahasianya, apa yang ingin dikatakan Rudra padanya. Aryan bilang dia tidak ada di sini, berikan padaku. Ridima datang dan berkata aku Ridima, apa yang terjadi, aku di sini. Pria itu mengatakan Rudra telah mengirimkan paket ini untukmu. Dia menerimanya. Dia mengingat kata-kata Rudra. Dia pikir aku seharusnya tidak membuka bingkisan ini di depan mereka. Angre datang ke kamar Vansh. Vansh berkata tutup pintunya, inilah saatnya saya mengambil keputusan besar. Anda melihat bahwa saya kehilangan segalanya dalam hidup saya. Kita harus fokus pada berlian itu untuk mengamankan keluarga. Saya berpikir untuk menjual barang berharga saya. Angre bertanya apa, itu lebih berharga dari berlian, itu terkait dengan ibumu. Vansh bilang aku tidak tahu seberapa berharganya itu, kita tidak punya pilihan. Angre berkata tolong pikirkan lagi. Seseorang melihat. Vansh bilang aku sudah memikirkannya. Dia membuka longgar. Ridima mendapat sebuah kotak di bungkusan itu. Dia mendapat catatan dan kunci. Dia membaca, kunci ini adalah jawaban untuk semua pertanyaan, kuncinya ada di dapur. Dia pikir ini terkait dengan pria sarung tangan merah. Dia berterima kasih kepada Rudra. Dia pikir pengorbanan dan usahamu tidak akan sia-sia. Angre mengatakan kamu akan mengeluarkannya setelah bertahun-tahun. Vansh mengatakan prioritas berubah seiring waktu. Dia mendapat sesuatu dari logam. Angre bilang tidak, saya tidak bisa menyentuhnya. Vansh menunjukkan kotak itu. Dia membukanya. Dia melihat rubi merah besar. Dia tersenyum. Dia mengatakan itu bukan batu rubi biasa, 4-5 batu rubi seperti itu ada di dunia, warnanya berubah sesuai cuaca, harganya 25.000 crores. Ini terkait dengan ibuku, aku ingin menjualnya sekarang untuk mengamankan keluargaku. Saya tidak punya waktu untuk menjualnya secara resmi, Andre setuju. Orang itu pergi. Vansh menyimpan rubi itu kembali di logam. Mereka pergi. Kabir datang ke sana dan mengingat kata-kata Vansh. Dia bilang kamu ingin bangkit kembali dengan menggunakan batu delima ini. Jangan khawatir Vansh, aku akan merebut ini juga, kamu akan datang di jalan. Dia pergi untuk mengakses logam. Dia kaget saat menyentuhnya. Dia mengatakan wow dan tersenyum. Dia mengatakan keamanan yang baik, bukan Vansh yang buruk. Saya cukup terkesan. Saya punya solusi untuk ini. Saya melakukan banyak penelitian. Apapun yang penting bagi Anda menjadi target saya. Ridima pergi ke dapur untuk mencari kuncinya. Kabir datang dan bertanya apakah saya akan membantu. Dia jatuh dalam pelukannya. Vansh datang dan melihat mereka bersama.